Oke, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang mengalami pengalaman spiritual yang sangat luar biasa, di mana beliau tadinya yang berlatar belakang agama yang berbeda, dan bagaimana perjalanan hidupnya yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan beban berat, rintihan, kesusahan, sakit hati, dan lain-lain. Sampai di satu ketika, kekasih ini, narasumber ini, di puncak daripada kekecewaan karena penderitaan yang tidak pernah henti-hentinya, yang terus bertubi-tubi, bahkan akhirnya dia memutuskan untuk ingin mengakhiri hidupnya, ingin bunuh diri. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang dan menyelamatkannya. Ya, bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan dengarkan langsung dari narasumber kita, Ibu Yuni. Selamat malam Ibu Yuni. Malam Bapak. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa baik. Ya, haleluya. Ya, sekarang Ibu Yuni sudah dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Semua beban berat Tuhan Yesus sudah pikul. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih-Nya yang begitu luar biasa, sehingga Ibu Yuni ini mengalami sesuatu yang begitu membahagiakan, damai sejahtera, damai sukacita yang luar biasa. Dan oleh sebab itu, Mbak Yuni tidak ingin menikmatinya sendiri. Dia ingin berbagi kepada teman-teman yang ada di link ini, supaya kita semua dikuatkan, dibangkitkan, diberkati, dipersiapkan buat kerajaan Tuhan, kerajaan yang penuh dengan segala kebaikan. Oke, kita akan dengarkan secara lengkap dari Mbak Yuni apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidupnya. Namun dimulai dari latar belakang dulu, ya. Mbak Yuni akan menceritakan dulu latar belakangnya, bagaimana getirnya hidupnya, bagaimana pahitnya kehidupannya sebelumnya. Oke, Mbak Yuni, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Yuni. Silakan Mbak Yuni. Ya. Salam saudara-saudaraku yang terkasih. Saya Yuni, biasa dipanggil Ibu Yuni. Kalau saya dari Palembang perbatasan Bengkulu. Jadi di pelosoknya. Saya sekarang menikah dengan orang NTT dan tinggal di NTT. Saya mempunyai 3 orang anak gadis, masih kecil-kecil. Jadi saya mau berbagi. Sebenarnya ini saya sudah melupakan semua, sudah saya maafkan semua, sudah saya doakan supaya mereka berubah. Jadi saya tidak mengingat-ingat lagi. Tapi saya pikir apa salahnya kalau saya berbagi dengan semua supaya bisa menjadi pelajaran hidup buat saudara-saudaraku semua. Saya dilahirkan di perbatasan Palembang dengan Bengkulu, itu di Sumatera Selatan. Saya dalam kandungan itu memang dalam umur janin 2 bulan di kandungan ibu, Bapak pisah dengan mama saya, dikarenakan Bapak saya sudah menghamili perempuan lain juga. Jadi mama saya tidak terima. Jadi mama saya tinggalkan bapak saya. Sebelum tinggalkan bapak saya, mama saya sudah labrak perempuannya di tengah-tengah keramaian, tengah pasar itu ditelanjangin semua, dirabuk semua, mau bunuh. Karena mama saya itu orangnya susah kontrol kalau marah, kalau benci orang. Jadi pada saat itu selingkuhannya dibawa ke Pak Kades, kalau di sana itu kepala desa. Jadi mama saya lari ke Curug. Kalau di sana kan ada ini perbatasan itu ada Curug. Jadi lari di sana tempat mama saya punya tante. Jadi bapak saya cari-cari mama saya tidak ketemu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya dilahirkan, saya juga bapak saya dengan mama saya juga tidak
ketemu lagi. Saya kurang tahu masih berketemu, masih berhubungan atau tidak sama sekali. Yang saya tahu tidak ada seorang bapak pada saat melahirkan. Jadi pada saat saya masih dari kecil sampai saya beranjak, dari saya lahir itu sampai saya beranjak kecil, saya diajar, saya tidak tahu siapa yang mengajarkan, tapi di benak saya, di otak saya ini, kalau bapak saya itu jahat. Dan setiap kali kalau saya dengar namanya saja, saya rasa-rasa kayak ketemu setan, jadi saya lari. Padahal kalau menurut cerita, bapak saya itu sering datang untuk mau kembali lagi. Terus sebelum mama saya pergi itu, bapak saya juga bilang, itu kan kesalahan. Jadi bapak saya nikahin selingkuhannya dulu, tapi tetap dengan mama saya. Karena bapak saya juga masih terlalu sayang dengan mama saya. Mama saya sifatnya kalau orang sudah salah, dia tidak akan memaafkan. Itu kebencian terus ada di hatinya sampai saat ini. Jadi saya dibesarkan dari lahir sampai umur 2 tahun di rumahnya nenek kakek atas dengan mama juga. Jadi mama yang kerja keras buat kehidupan saya. Itu saya dimanjakan sekali karena mama saya itu orangnya kerja keras sekali, jadi apa-apa itu saya terpenuhi, mau baju baru, mau makanan apa segala saya penuhi, jadi termasuk anak yang manja. Pada saat umur 2 tahun, mama saya dipinang bapak tiri saya, jadi menikah kembali. Pada saat mama saya nikah kembali, itu masih suka sama-sama juga di sana. Tapi seiring berjalan waktu, mama saya pergi berkebun. Berkebun itu jauh sekali. Kalau ditempuh dengan kendaraan itu setengah jam, jalan kaki setengah hari, jalan kaki juga setengah hari. Jadi dari pagi sampai gelap baru nyampe ke kebun. Jadi di situ mama saya dengan bapak tiri saya jarang pulang ke kampung. Jadi saya dibesarkan dengan kakek, dengan nenek. Di situ kakek nenek saya ini terlalu memanjakan saya. Karena mereka lihat bahwa saya tidak punya bapak. Terus saya juga ditinggal mama buat cari nafkah. Jadi mereka terlalu menyayangi saya. Saudara-saudara mama saya juga terlalu menyayangi saya, sampai om, tante semua terlalu menyayangi saya. Mau baju, mau apa, mereka kasih. Pada saat satu hari saya orangnya penurut sekali. Apa mau orang tua siapapun saya ikuti selama itu baik. Jadi pada saat ini saya berkelahi dengan sepupu. Itu pada saat mama saya pas berkunjung ke kampung. Jadi berkelahi dengan sepupu. Mama saya pukul saya. Jadi kakek saya nggak terima karena saya anak yang baik pada saat itu. Penurut, kenapa dipukul? Itu pertama sekali dan terakhir kali saya kena pukulan dari orang, dari mama atau dari nenek atau dari kakek atau dari guru, dari siapapun saya tidak pernah dipukul. Cuman satu kali itu mama saya pukul pakai tutup periuk. Kalau dulu kan periuk itu tebal sekali, jadi itu rasanya dia pukul atas saya, rasanya sakit sekali. Pada saat itu om saya marah. Om saya bawa parang, biasa buat potong-potong pohon, bawa parang mau bunuh mama saya dengan saya. Karena iri hati, karena setiap kali nenek dengan kakek saya itu terlalu memanjakan saya, jadi tidak lihat cucu-cucu yang lain. Jadi ambil parang mau potong kita berdua. Jadi mama saya bawa saya ke kamar, ke gudang. Jadi kita bersembunyi di situ. Pada saat itu mama saya bilang, tunggu di sini ya nak.
Mama lihat Om dulu, Om masih ada atau tidak di luar. Jadi saya tunggu di dalam gudang di kamar itu. Ternyata mama saya tinggalkan saya, loncat. Rumah kan tingkat 2, kalau di sana itu rumah panggung. Jadi tingkat 2, itu tinggi sekali. Mama saya loncat ke bawah, tinggalin saya. Saya tunggu-tunggu mama saya tidak ada. Jadi saya pas keluar, saya lihat mama saya sudah di bawah, sudah loncat. Saya juga mau ikut loncat, tapi saya takut. Saya tergelantung di jendela. Jadi tetangga-tetangga sekitar sudah rame. Mereka yang selamatin pakai bambu. Jadi saya pegang itu bambu, mereka pegang turunin. Mau kasih turun saya, tapi saya takut juga. Jadi om saya naik dari atas plafon, bukain pintu, ambil saya keluar. Pada saat itu mama saya karena ada masalah dengan om, jadi tetap di kebun terus, jarang pulang. Kadang pulang sekali-sekali, 1 tahun sekali, kadang berapa bulan sekali. Jadi kita tinggal dengan saya tinggal dengan nenek, dengan kakek. Tetap saya rasanya senang. Walaupun mama tidak ada, saya senang karena kasih sayang nenek dengan kakek itu melebihi dari mama, kasih sayang mama. Saya sangat dimanja, tidak pernah disuruh kerja di apa. Tapi pada saat kakek saya meninggal, saya masih tenang, masih nyaman karena masih ada nenek yang urus, yang jaga. Tapi pada saat saya masih di dalam, masih kecil itu, kalau misalnya waktu kakek masih ada juga, itu kejadian juga sudah dimulai oleh bapak tiri saya. Jadi bapak tiri saya ini jarang pulang, tapi kalau pulang itu dengan mama, itu kesempatan kalau lagi sepi itu suka melakukan pelecehan seksual dengan saya. Kadang juga kalau lagi liburan saya dijemput buat ke kebun, di tengah jalan itu dia juga melakukan pelecehan seksual. Di kebun juga, kalau mama saya lagi bersihin rumput atau ambil panen kopi, dia melakukan juga yang sama. Jadi saya waktu itu masih kecil, saya juga agak-agak lupa itu umur berapa, tapi yang saya ingat itu masih kecil sekali karena sering masuk di dalam mimpi itu, susah untuk dilupakan. Tapi puji Tuhan sekarang sudah punya Tuhan, saya lupa. Maksudnya bukan lupa, lega, tenang, tidak mengungkit-ungkit lagi. Jadi pada saat masih kecil saya sering dilakukan pelecehan seksual oleh bapak tiri saya. Sampai di dalam mimpi saya itu bukan mimpi, itu semacam trauma. Karena mimpi tiap malam itu sama, begitu terus. Di dalam bayangan saya juga ada itu. Dia pernah masukin saya ke dalam, kalau di sana namanya empang, kolam ikan. Celupin saya sampai saya tidak bisa nafas. Baru dia angkat. Habis itu dia celupin lagi sampai saya tidak bisa nafas. Dia angkat. Saya tidak tahu waktu itu dia ancam saya atau apa. Tapi di otak saya ini masih teringat. Kadang-kadang kalau saya tidur itu, seharusnya pada saat tidur itu saatnya saya istirahat buat pikiran yang kacau-kacau. Tapi pada saat tidur pun yang rasanya itu om saya sering marah-marah karena kalau saya tidur itu biasa saya suka ngigau, rasa kayak ditimpa besi yang bertonton. Jadi badan saya berat sekali sampai saya teriak sampai om saya kasih bangun. Saya udah bangun tapi itu rasa berat itu ada. Jadi om saya bolak-balik sampai marah-marah. Kadang di kebun juga saya kalau
tidur suka mimpi. Karena mama saya juga tanya kenapa mimpi apa. Rasa kayak besi bertonton timpa saya sampai saya tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Itu sering saya ada di otak saya itu sudah terekam semua. Jadi mau kasih hilang itu susah. Jadi saya waktu itu masih terlalu kecil. Pada saat nenek saya sudah meninggal umur 5 tahun. Saya kelas 5 SD. Nenek saya meninggal. Mama dengan wak saya itu tanya, bilang kamu pernah dilecehin gak sama bapak? Saya cuma nunduk, saya cuma diam, saya tidak berani bilang karena saya tahu sifat mama saya itu orangnya gampang emosi. Terus di pikiran saya itu nanti mama bunuh dan mama masuk penjara karena saya pernah dengar mama bilang kalau misalnya bapak macam-macam kasih tahu aja, nanti mama bunuh dia begitu. Jadi yang saya pikirkan, ya sudahlah, saya menderita, yang penting mama saya jangan masuk penjara karena masih kecil. Jadi kita nggak tahu harus berbuat apa, ya diam aja, tahan. Tapi karena sudah besar, sudah kelas 5 SD, jadi saya sudah menghindar. Terus karena nenek sudah tidak ada, jadi keuangan rumah itu saya dengan adik saya itu atur sendiri. Jadi kita tinggal berdua aja di rumah. Mama dengan bapak tiri berkebun, di kebun, jarang pulang. Jadi nanti kita dikasih uang buat keperluan, tapi kan uangnya tidak cukup, apalagi kita anak kecil, mana bisa atur buat keperluan sehari-hari. Jadi saya dengan adik saya itu kadang nggak makan, kadang juga kalau tetangga lagi ada tetangga kasih, kadang juga di bawah rumah ada orang ngontrak, itu orang buka bengkel, kadang dia kasih, itu kadang-kadang. Jadi kalau mereka tidak kasih, ya kita cari kerja, cari makan sendiri. Jadi adik saya itu masih kecil sekali waktu itu, sudah angkat beras 20 kilo, jauh sekali buat cari uang, buat makan, nanti bawa pulang buat kita makan sama-sama. Kadang saya juga ke tetangga bungkus keripik, dapat uang saya bisa beli. Kalau orang Palembang sana itu tekwan, jadi bisa beli tekwan buat isprot. Kalau minum, karena tidak ada kayu bakar, jadi kita minum kadang air mentah. Kalau saya lagi ikut tetangga ambil kayu bakar, ya kita bisa masak air, bisa masak. Kalau tidak ada, ya sudah kita pakai air mentah, minum air mentah di sumur. Mau mandi juga tidak ada sabun, kita pilih-pilih itu sabun yang di empang-empang itu. Susah orang mandi, kecil-kecil, buat mandi, buat sabun, buat cuci kepala, buat cuci baju, buat semua pilih di empang. Tetangga saya itu sering tanya, Yun sudah makan? Saya bilang sudah, karena sifatnya kita tidak mau meminta-minta. Kalau dikasih kita beri, tapi kalau ditanya begitu kita tidak akan buka mulut. Saya belum makan, tidak. Jadi kiai di sebelah biasa panggil saya, dia sudah tahu sifat saya. Jadi saya dikasih kerja dulu baru bisa mau makan. Jadi kalau dia lagi ada itu, dia panggil buat bungkus keripik. Habis saya dapat uang, saya dikasih makan juga.
Kadang bungkus kerupuk, di belakang ada pabrik kerupuk, saya bungkus kerupuk. Di sebelah ada orang tukang warung, kadang kupas kelapa, ambilin uban, apa saja yang saya kerjakan buat sambung hidup. Karena uang yang dikasih mama itu tidak cukup. Kadang juga bapak bawa uang, bukannya kasih kita, malah poya-poya dengan perempuan pergi ke Bengkulu, bawa perempuan, bawa adiknya mama saya. Jadi mama saya tahunya kita itu enak di kampung karena sudah dikirim uang. Kalau uangnya itu sampai ke kita, ya kita hidup senang, hidup mewah. Karena kalau kebun di sana itu kebun berhektar-hektar. Jadi kalau dapat uang itu banyak. Biasa orang lain bisa beli rumah, beli mobil, beli apa. Kalau kita buat makan aja susah. Kadang pada saat lebaran juga mama tidak ada. Kita lebaran sendiri di rumah, duduk di depan teras. Cuma dengarin tentang takbiran. Pada saat lebaran haji orang makan daging, kita enggak, karena kita orangnya bukan tipe yang minta-minta. Kalau orang antar kita mau, tapi orang nggak antar nggak pernah lihat kita di rumah itu ada atau enggak. Terus kita juga bukan tipe orang yang suka ke rumah orang lebaran. Kita ke rumah orang numpang makan apa. Saya sama adik saya itu, puji Tuhan, tidak mempunyai tipe yang meminta-minta. Selama kami masih bisa kerja, kami kerja. Padahal itu masih kecil sekali. Sampai SMP juga begitu, berjalan terus. Bapak saya tiap kali pulang itu bawa uang banyak, tapi kadang-kadang nggak nyampe karena saya tidak mau mengikuti maunya dia. Kalau dia datang, saya tidur di tetangga, kadang tidur di rumah kiai, kadang tidur di tetangga yang lain. Jadi bapak saya bilang ke mama saya ini anak nakal, jadi pergaulan bebas, tidur suka di luar. Itu pada saat saya sudah SMP. Karena sudah semenjak kelas 5 SD itu saya tidak mau lagi. Saya sudah punya keberanian berontak karena saya sudah mulai besar sampai SMP. Jadi dari kelas 5 SD sampai SMP dia tidak pernah melakukan pelecehan seksual lagi. Tapi ketakutan itu masih ada, walaupun dia tidak ada, walaupun dia di kebun. Saya tidur itu merasa tidak nyaman, bunyi sedikit. Nanti saya sudah ketakutan, keringat dingin, tidak bisa tidur. Paling saya baca ayat kursi buat menguatkan. Saya dulu Muslim. Saya belajar ngaji di tetangga sebelah. Itu namanya Kiai Cami. Dia terlalu baik. Dia ajar saya mengaji. Dia ajar semua tentang kehidupan. Kalau mama saya itu saleh, orangnya terlalu saleh, bekerja keras. Sholat 5 waktu, mama saya jarang sekali tinggal puasa. Jadi saya ikut mama punya teladan. Bapak tiri saya juga begitu. Bapak tiri saya itu paling alim. Dia itu keluaran pesantren. Jadi dia bukan cuma bisa baca Al-Quran, dia hafal semua. Kalau mama saya ngaji aja, dia lagi tiduran, dia tahu mama saya salah baca di mana. Dia juga rajin sholat karena dia pengeluaran pesantren. Tapi saya bingung kenapa kelakuan dia bikin saya begitu, saya tidak mengerti. Padahal dia kalau di luar sana orang pikir dia orang baik, orang saleh, tanggung jawab dengan keluarga, kerja keras. Padahal di dalam itu cuman saya yang tahu. Saya kadang mau mengadu, saya tidak bisa. Cuman tiap hari itu nangis di tangga sendiri. Kadang lagi
tapis beras, kasih bersih beras sampai jatuh, bikin apa sampai jatuh, cuci piring sampai jatuh. Jadi keseharian saya itu sampai saya kadang mau lupain semua itu, saya bawa dengan tidur. Maka sampai sekarang saya itu kuat tidur karena saya buat ngilangin stres itu tidur. Kalau dulu tidur juga nggak dapat nyenyak. Kalau tidur saya itu masuk semua yang dulu-dulu yang pernah kejadian itu masuk semua di otak. Jadi tidur pun tidak nyenyak. Saya sering sholat, saya sering mengaji. Itu kiai itu paling sayang dengan saya karena saya orangnya penurut. Saya juga ngaji. Waktu itu cukup baik. Saya sudah, kalau di sana, di kampung sana, kalau orang sudah tamat, sudah bisa baca, dari juz 1 sampai 30 itu dirayain. Saya sempat dirayain, habis, karena sudah tamat baca Al-Quran. Di semua orang di kampung situ datang buat merayain saya sudah tamat baca Al-Quran. Dia paling menyayangi saya. Sampai sekarang pun dia masih tetap menyayangi saya. Saya juga menyayangi dia. Karena saya bisa ngaji, bisa apa semua dari dia. Dari pada saat SMA, saya memutuskan untuk pergi ke kota, sekolah. Padahal kalau mau dibilang, mama saya kurang mampu kalau buat ke kota. Tapi saya nekat. Saya itu orangnya hati lembut, gampang sakit. Fisik juga, kalau di kampung suka ejek-ejek saya itu, bapak lah, tetangga, segala keluarga. Saya orangnya lembek sekali. Tapi saya punya tekad yang kuat. Saya bilang di mama, saya mau ke kota. Pasti saya akan tamat. Walaupun mama tidak mampu. Puji Tuhan waktu itu mama saya orangnya juga sama nekat kayak saya. Jadi dikirimlah saya sekolah di kota Palembang itu, di SMK Swakaya. Di situ sekolah di kota itu karena mau menghindari pelecehan dari bapak sebenarnya. Kalau tidak mau menghindari pelecehan seksual dengan bapak, saya lebih baik di kampung aja. Kalau di kampung sekolah gampang, semua gampang. Kalau di kota saya kenal siapa, dengan siapa. Tapi pada saat itu ada sepupu saya yang sekolah di sana juga. Jadi saya tinggal dengan dia. Ternyata belum berapa bulan saudara saya sudah pulang, sudah putus sekolah. Jadi pada saat itu saya bingung, nanti saya tinggal di mana? Saya harus gimana? Kalau awalnya saya bilang ikut aja, nanti sama-sama dengan dia. Pada saat di sana saya ditinggal sendiri. Pada saat itu saya bingung harus gimana, karena mama saya tidak mungkin sanggup buat bayar kontrakan. Karena saya sekolah di swasta, jadi biaya juga lumayan. Jadi saya pikir nanti mama mau bayar sekolah atau mau bayar kontrakan. Pada saat itu karena kebingungan saya, tetangga saya itu, saya kan orangnya di rumah siapa-siapa itu suka rajin, Bapak. Maksudnya orang tua kerja apa, saya suka kerja. Jadi pada saat saya lewat-lewat, ada orang kerja apa, saya datang, saya tegur, saya bantu kerja. Jadi pada saat itu
ibuku ini ada opa-opa satu, saya belum ke rumah opa-opa satu. Saya ke rumah, diajak oleh ada satu namanya Yuike, dia baik sekali, dia kuliah, jadi saya diajak tinggal di rumahnya. Pada saat di rumahnya itu, orang tetangga sekitar bercerita, bilang, masih kuliah kok udah ajak-ajak orang kaya aja segala, padahal masih dibebani orang tua. Jadi pada saat itu saya dibujuk oleh opa oma satu tinggal di rumahnya karena mereka juga sudah sayang, sudah suka dengan saya. Jadi diajak tinggal di rumahnya. Saya tidak mau karena saya masih mau dengan Yuike. Pada saat itu opa oma bilang anaknya ini mau bawa saya, nanti mau sekolahin saya di perawat. Jadi saya senang sekali pada saat itu. Saya pikir dengan Yuike saya membebani, lebih baik saya ikut ini orang supaya saya bisa sekolah perawat. Jadi saya ikutlah opa oma ini ke rumahnya. Ternyata belum berapa hari di rumahnya, belum 1 minggu juga, itu opa juga melakukan pelecehan seksual dengan saya. Untuk saya nggak mau, untuk saya sudah besar, jadi saya nggak mau. Pada saat saya makan, opa peluk cium saya dari belakang. Jadi saya banting piring, saya langsung lari, langsung kabur ke rumahnya Yuike. Karena saya sudah trauma dengan bapak tiri, jadi saya takut sekali. Pada saat itu ribut dengan keluarga mereka karena mereka tidak mau bapaknya dicemarkan nama baiknya. Padahal mereka tidak rasa. Anak-anaknya itu bela bapaknya semua. Jadi pada saat itu saya memutuskan pulang kampung. Saya pulang kampung. Tiba-tiba ibu kos yang dulu saya ngekos itu, dia suka dengan saya juga. Jadi dia telepon bilang, Yuni sayang, kalau kamu putus sekolah, kamu lanjut sekolah. Kalau masalah tinggal, nanti tinggal di rumah nenek. Jadi saya kembali lagi karena saya cita-cita ini, keinginan itu terlalu tinggi sekali. Jadi apapun saya lakukan asal itu benar buat cita-cita saya. Jadi saya pergi lagi ke Palembang buat melanjutkan sekolah. Di situ saya, puji Tuhan, saya senang. Tapi memang saya kerja rumah tangga, semua kerja rumah tangga. Tapi saya rasa itu sudah keluarga saya. Mereka sangat baik sekali. Setiap minggu kadang dikasih uang jajan. Jadi di situ saya sampai habis sekolah di situ. Pada saat tamat sekolah, waktu sekolah itu saya tidak pernah pulang kampung. Pulang kampung pada saat yang saya ada masalah itu. Selain itu saya tidak pernah pulang-pulang. Tamat sekolah juga saya tidak pulang-pulang. Saya ikut nenek punya anak ke Jambi buat bantu mereka kerja rumah. Jadi saya di Jambi situ sambil tunggu panggilan kerja di PT Kertas. Jadi saya kerja di rumahnya. Pada saat itu mama saya bilang, Yun, kenapa kamu tidak pulang-pulang? Kamu tidak kangen? Tidak kangen mama? Karena saya bilang saya terlalu kangen, Mak. Tapi saya tidak kasih tahu apa alasan saya tidak pulang. Sebenarnya saya tuh kepengen sekali pulang. Jadi pada saat itu saya memutuskan karena mama sudah mohon-mohon suruh saya pulang. Saya semenjak sekolah di sana, semenjak lulus juga tidak pernah pulang-pulang. Jadi mama juga kangen. Saya juga sebenarnya terlalu kangen. Tapi saya takut bapak tiri saya. Karena mama sudah mohon-mohon saya pulang. Saya pulang pada saat itu, pulang ke Palembang. Cuman berapa hari. Tante saya dari sebelah bapak saya panggil saya.
ajak saya ke Bandung, cari kerja di sana. Saya ikut, karena cita-cita saya pengen sukses. Gimana caranya saya pengen sukses, bisa bahagiakan mama. Saya ikut ke Bandung, saya cari kerja ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tidak dapat kerja. Terus saya dapat kerja di Mall IBCC. Tapi itu saya kerja juga nggak digaji karena perusahaannya sudah bangkrut. Jadi saya cari-cari teman saya, sahabat saya dari Palembang juga. Saya cari ketemulah ini kantor suami saya yang sekarang jadi suami saya. Jadi di sana saya diinterview, diterima kerja. Pada saat itu suami saya lagi di luar kota, lagi di cabang yang lain. Jadi pada saat dia pulang, dia interview, dia suka dengan saya, dia terima. Terus waktu itu dia buka cabang di Sulawesi. Jadi dia tanya saya, kamu siap ditempatkan kemana-mana? Saya bilang, saya siap. Karena saya orangnya kepengen sukses. Jadi saya pergi ikut suami ke Sulawesi. Pokoknya suami pindah kemana, saya ke sana. Selama itu saya dengan suami dekat. Tapi kita istilahnya tidak ada karena suka begitu, karena terlalu sering bersama-sama. Jadi lama-lama kita suka. Jadi pada saat itu kita pernah ditempatkan, saya di Timika, suami saya di Manado. Pada saat itu saya dapat orang yang suka dengan saya, orang Sulawesi. Saya bilang, saya kalau membuat nikah saya belum siap karena saya mau membahagiakan mama saya. Dia bilang, nanti kita sama-sama bahagiakan orang tua. Jadi kenalkan dulu saya dengan orang tua kamu. Jadi itu dia orang Muslim. Jadi saya kenalkan ke mama, mama suka dengan dia. Dia usaha di Timika sana. Tapi pada saat itu saya bimbang karena saya ketemu dengan suami itu, saya suka face-nya itu agak-agak mirip nenek saya. Dia juga bawaannya itu lembut. Jadi saya rasa nyaman dengan suami saya. Tapi di satu sisi dia kan agama lain. Jadi pasti mama saya tidak akan terima. Jadi pada saat itu saya sholat istikhara, minta petunjuk. Dulu masih di Muslim, jadi saya sholat istikhara, minta petunjuk supaya dikasih petunjuk, saya pilih suami atau saya pilih yang satu tadi. Ternyata ada kejadian rampok masuk rumah, maling masuk rumah. Padahal saya itu kan orangnya trauma. Kalau ada suara sedikit, saya ketakutan sekali. Saya kalau dengan setan saya tidak terlalu takut. Karena dulu waktu di kampung itu, rumah nenek itu orang bilang angker. Suka ada bunyi ini, tapi saya tidak takut. Saya takutnya itu orang. Jadi kalau ada bunyi sedikit, saya sudah gemetar, sudah gelisah, sudah keringat dingin. Nah, pada saat itu ternyata ada rampok. Jadi itu pikiran saya semua itu sudah kacau. Saya sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Saya telepon itu suami saya. Suami saya langsung tarik di cabangnya yang di Manado. Jadi pada saat itu saya sudah ikut suami. Mama suka tanya-tanya, Yun, kapan pulang? Kamu kerja, tidak pulang-pulang. Sebenarnya saya bukan tidak mau pulang. Saya menghindari bapak tiri saya. Kalau mau dibilang saya ada uang, saya waktu itu cukup sukses. Karena seluruh cabang Indonesia itu saya pernah posisi pertama. Omset, gaji juga lumayan sampai belasan juta satu bulan. Kalau pulang itu terlalu gampang buat saya. Tapi saya takut dengan bapak tiri saya.
Jadi pada saat itu saya bilang, Mama, nanti kalau saya sudah menikah baru saya pulang, Ma. Jadi pada saat itu saya sudah terlalu kangen dengan mama saya. Terus kita dengan suami juga sudah suka kemana-mana itu sama-sama. Jadi suami saya bilang, mari kita tunangan, kita menuju ke arah yang lebih serius. Jadi saya memutuskan tunangan di Manado. Berapa bulan kemudian kita pulang menikah. Saya pikir kalau saya menikah, saya bisa leluasa buat pulang pergi, lihat mama. Saya pikir juga kalau pas menikah, beban saya setidaknya berkurang. Ada tempat bersandar, ada tempat mengadu. Saya lihat juga umur suami saya itu lumayan umur. Jadi saya rasa nanti saya ada misalnya seorang suami, seorang bapak juga. Jadi saya pikir menikah itu sudah suatu kemerdekaan buat saya pada saat pertama saya bisa bertemu dengan mama saya dengan leluasa tanpa takut diri saya bikin saya. Kedua, saya pikir dia bisa menopang saya, bisa kasih nasihat saya, bisa kasih kuat saya. Jadi harapan saya itu terlalu banyak di suami saya. Mama saya bilang, kalau mau nikah itu suami harus masuk muslim dulu. Kalau dia mau masuk muslim, boleh. Mama setuju. Saya bilang suami saya mau. Memang suami saya itu mau. Tapi saya yang salah. Tidak menuntun dia, tidak ajar dia. Karena bagaimana saya mau mengajar, mau menuntun. Saya juga istilahnya sholat formalitas, mengaji formalitas, puasa. Padahal saya itu taat. Orang tidak pernah puasa, Pak. Senin Kamis, saya puasa Senin Kamis. Orang jarang-jarang tahajud, saya tahajud. Duha, apa. Itu barangkali adik saya aja jarang melakukan. Tapi itu cuman formalitas saja. Tidak yang saya rasakan pada saat sekarang agama ini. Pada saat itu kita menikah di Sumatera, suami masuk muslim. Habis nikah, karena kita masih kerja di suatu perusahaan, jadi kita habis nikah cepat-cepat pulang, kerja kembali. Kerja masih putar-putar Indonesia, jadi kadang pindah kemana, kadang pindah kemana. Jadi pada saat anak lahir itu di Cilegon, kita melahirkan anak pertama di Cilegon. Pada saat itu suami saya sudah mulai, waktu awal-awal nikah itu memang suka ikut-ikut. Kadang coba buat puasa tapi tidak bisa. Kadang pernah sholat juga. Kadang. Jadi pada saat di Cilegon itu anak saya sudah lahir, kita memutuskan, kita pikir kalau kerja keliling terus, nanti anak mau sekolah di mana, kita tinggal di mana. Jadi kayak keluarga itu tidak jelas. Jadi kita pulang ke Kupang, ke kampung halamannya suami. Jadi kita pulang ke Kupang. Saya pikir pada saat nikah itu saya sudah senang, sudah merdeka. Terus saya pikir juga beban saya kepada mama juga ada yang bantu. Awalnya yang saya pikirkan itu berjalan dengan lancar. Suami usaha lumayan, terus anak juga sehat-sehat. Jadi saya memutuskan membawa mama saya, adik-adik saya buat pindah ke Kupang. Karena kalau di Palembang itu kan kita perbatasan, jadi mau berkembang itu agak susah. Kalau ke kota, nah bisa kayak mau kuliah atau mau sekolah. Jadi bawa semua adik ke Kupang dengan mama. Kebetulan waktu pada saat saya nikah itu, apa yang saya pendam selama ini, apa yang saya rasakan selama ini, kepahitan,
pelecehan seksual, kesusahan apa segala itu saya lontarkan semua pada saat saya nikah. Jadi pada saat saya nikah itu ada saudara saya, sepupu saya ini, Mas, dia datang terus ke saya, bilang saya anak yang tidak berbakti dengan Bapak, tidak kasihan dengan Bapak, padahal Bapak yang berjasa dari kecil, kasih hidup sampai saya sekolah, bilangnya begitu. Padahal mama saya yang kerja keras. Jadi dia bilang ini bahwa saya itu anak yang durhaka, tidak tahu balas budi dengan Bapak. Jadi pikiran saya ini sudah kacau. Kamu tidak tahu masalahnya apa. Kamu enak aja. Enak saja kamu ngomong ini ono, ini ono. Tapi yang merasakan itu saya. Saya tahu. Balas budi gimana, segala macam gimana, saya tahu. Awalnya saya sudah maafkan karena saya sudah punya suami. Sudah, saya maafkan semua. Tapi saya lihat setiap sekali saya kirim uang, mama saya bilang mau beli tanah, beli apa. Padahal hasilnya tidak ada. Bilang orang tipu atau apa, karena bapak yang urus. Terus mama saya juga masih pontang-panting, kerja keras, segala macam. Jadi di sana saya rasa ini bapak tidak berubah. Terus kalau dia merasa bersalah dengan saya, setidaknya dia jangan ombar-ombar ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, buat kasih jelek saya bahwa saya anak durhaka, tidak tahu diri, tidak apa. Seharusnya dia diam saja, saya sudah tahu. Saya hormati dia apa segala. Karena selama ini kan saya sudah tutupi buat kesenangan, kebahagiaan mama saya. Tapi dia ini saya lihat tidak tahu diri begitu. Jadi pada saat itu pikiran sudah kusut sekali. Jadi saya mau mengadu dengan siapa? Memang dari dulu, dari kecil dulu, kesusahan, kepahitan apa segala itu saya tidak ada tempat mengadu. Mengadu dengan Tuhan juga rasanya apa? Saya tidak tahu. Jadi pada saat saya nikah itu terlalu banyak tekanan dari mana-mana. Saya pingsan, saya histeris, saya bicara semua tanpa saya sadari. Pada saat itu, mama saya sudah tidak terlalu suka lagi dengan bapak saya. Karena sudah tahu semua. Tapi puji Tuhan, mama saya tidak marah, tidak apa, segala macam. Karena barangkali dia pikir saya sudah menikah, sudah bersama, sudahlah. Tapi seiring berjalan waktu, bapak tiri saya sendiri yang hianati mama saya, pergi menikah lagi. Jadi mama saya sudah janda kedua kali dengan adik-adik. Makanya saya bawa ke Kupang. Pada saat mama saya datang ke Kupang, mama saya pikir kita masih Muslim. Ternyata suami saya sudah pindah lagi agama Kristen. Saya juga ikut-ikutan pada saat itu, tapi ikut-ikut saja, belum mengimani. Jadi karena mama saya tahu suami saya Kristen lagi, jadi pada saat itu juga anak saya yang nomor 2 sakit-sakitan terus, tidak tahu sakitnya apa, tapi orang bilang sekarang ya dia cacat. Pada saat itu kita bawa kemana-kemana, jadi kita sudah pusing dengan apa, mama kan kadang suka bicara dengan saya masalah suami sudah masuk lagi segala. Jadi saya juga pikiran sudah kacau, belum lihat ini anak sakit-sakit terus. Terus pada saat itu suami saya juga usaha juga tidak fokus lagi. Jadi lama-kelamaan kita bangkrut dan kita pindah sewa rumah. Pada saat itu keadaan
makin lama makin buruk. Malah yang kerja mama saya, jualan. Kita tidak punya kerja, jadi hidup di Mapa. Pada saat itu karena kita rasa kita tidak punya kerja, kita memutuskan supaya mama sendiri saja. Karena kasihan, mama kerja buat semua-semua, jadi supaya kita mandiri. Pada saat itu juga anak sakit-sakit terus. Jadi mama memutuskan untuk pindah. Karena mama rasa juga sudah tidak, rumah tangga sudah tidak enak lagi. Suasana juga tidak enak, tiap hari berantem, tiap hari dengan adik kadang juga saya berantem. Saya sudah jahat. Memang saya akui saya sudah jahat, sudah tidak ada pikiran yang waras lagi. Karena tiap hari lihat anak saya nangis, sakit-sakit terus. Suami tidak ada kerjaan lagi. Tiap kali membawa anak ke rumah sakit, puji Tuhan pada saat itu, kalau bawa anak ke rumah sakit, saudara suami saya ini baik-baik, suka bawa ke rumah sakit, mereka yang tanggung biaya segala. Tapi kalau cuman panas, kejang, sedikit-sedikit, kita di rumah saja. Jadi keluarga suami sering kasih uang, tapi yang namanya kerja tidak ada uang ya habis buat beli obat. Obatnya anak saya itu waktu itu mahal-mahal sekali. Jadi makin lama kehidupan makin susah. Kadang mau mandi aja saya tidak sempat. Sudah sama kayak orang gila. Posisi rambut juga tidak sempat. Kerja cuma pangku. Anak saya nomor 2 ini yang sakit. Pangku dia terus sambil menyanyi sampai dia tidur. Kadang dia terjaga menyanyi lagi. Begitu terus. Dari pagi ke siang malam. Suami tidak ada kerja pada saat itu. Suami kerja pempek, jualan. Kadang laku, kadang tidak. Belum lagi tekanan dari mama saya, suruh saya pulang saja karena agama sudah berbeda. Pada saat itu saya sebenarnya sudah ikut. Saya yang suka antar-antar anak ke sekolah minggu. Awal mama saya belum datang. Itu saya yang suka rajin bawa dia sekolah minggu. Saya juga kadang pergi gereja. Tapi itu cuma buat supaya satu rumah itu ada satu nakoda. Jadi saya ikut-ikut saja. Tapi tidak mengimani. Saya belum kenal Tuhan Yesus. Pada saat itu tekanan dari mama terus. Mama kirim sajadah, mama kirim mukena, mama kirim jilbab buat anak saya. Suami saya kan pada saat itu sudah stres juga. Kita pada saat itu sama-sama ya keadaan lagi susah. Jadi apa-apa itu cepat tersinggung. Jadi suami saya kadang suka marah-marah saya dengan kejadian itu. Saya juga kadang suka melawan suami saya. Karena saya terlalu menyayangi mama saya, kadang saya tidak ingat lagi perasaan suami saya bagaimana. Saya tidak pikir itu lagi. Yang saya tahu cuman saya harus membahagiakan mama saya. Saya tidak pikir juga ini anak-anak gimana. Pada saat mama saya suruh pulang, itu juga sudah detik-detik terakhir. Kehidupan sudah terlalu susah sekali. Anak sakit-sakit terus, bagaimana kita mau kerja kalau anak sakit-sakit terus? Anak saya itu sakit 3 hari panas tinggi sampai kejang. Kalau kejang sama kayak orang sudah meninggal.
Bagaimana kita mau berpikir jernih otak? Sedangkan kalau pada saat itu saya sudah yakin, sudah punya satu pegangan, entah itu Muslim, entah itu Kristen, saya bisa kuat walaupun tanpa mama, walaupun tanpa suami, walaupun tanpa siapa-siapa, saya bisa kuat. Tapi pada saat itu tidak ada pegangan. Jadi saya pikir saya pulang kembali lagi saja ke mama. Jadi saya pulang kembali ke mama. Saya sudah waktu itu sudah nekat sekali buat berpisah selamanya dengan suami saya. Saya pikir saat itu pulang ada penolong di sana. Setidaknya saya bisa sama-sama dengan mama saya. Saya bisa sholat lagi, bisa pakai jilbab, bisa kembali ke Muslim lagi. Jadi pada saat itu saya kembali berhijab, saya sholat, saya ikut semua yang dulu sebelum menikah ketaatan saya di Muslim. Tapi di sana itu barangkali mama saya juga tidak tahu, karena saya orangnya bukan tipe orang sedikit-sedikit, ma begini. Saya tidak, bukan tipe seperti itu. Jadi apa yang saya rasakan itu, saya paling tahan sendiri. Yang penting saya lihat mama saya bahagia, mama saya senang, itu sudah cukup saya kuat. Tapi masukan saya sering dengar dari orang. Pernah dengar orang bicara bahwa saya itu ke sana cuma buat kasih susah mama. Seharusnya kalau sudah berkeluarga, mau apa-apa itu sudah tanggung sendiri, tidak usah kasih susah orang tua lagi. Terus mama saya kan masih punya adik dua, satu sekolah kuliah, satu di pesantren. Jadi saya pikir mama saya masih banyak tanggungan, harus tanggung kita lagi, anak-anak saya dengan saya. Terus anak-anak saya juga waktu itu masih suka sakit-sakitan. Jadi tiap kali ke rumah sakit, tiap kali berobat, kadang pergi terapi. Jadi banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan. Memang itu mama tanggung semua. Dan tiap hari juga mama kasih saya uang saku buat saya simpan sendiri aja, kadang 100.000. Buat uang saku, saya simpan aja. Terus mama saya bilang, waktu itu saya hamil. Anak yang ketiga, saya tidak tahu pada saat pisah dengan suami itu saya lagi hamil, saya tidak tahu. Waktu itu saya hamil, mama saya bilang, kalau misalnya nanti anak sudah keluar, kamu kuliah lagi, nak. Padahal itu suatu keinginan sekali saya bisa kuliah. Karena dari dulu saya pengen jadi orang sukses, bisa kuliah, bisa kerja, bisa membanggakan orang tua. Tapi di sisi lain, saya rasa saya di sini cuma memberatkan orang tua. Terus saya pernah dengar, kalau dulu saya ketakutan sekali, kalau anak masuk Kristen, agama lain, nanti orang tuanya masuk neraka. Jadi itu saya sangat takut. Tadi pada saat itu ada suatu orang ustadz, tidak tahu dia ngomong itu intinya kemana saya tidak tahu. Saya lagi cuci piring, mama saya lagi bercerita dengan dia, itu suara kedengaran dari saya. Kalau misalnya anak sudah tidak mau diatur, tidak mau diurus, tidak akan masuk neraka. Nah, saya pikir saya di sini menyusahkan sekali ya. Misalnya dia bilang kalau anak tidak mau diatur lagi, nanti tidak akan masuk neraka. Terus yang penting pikirkan saja yang dua, ya istilahnya yang ada ini. Pada saat itu saya pikir, sudah saya kembali saja ke suami. Namanya saya sudah berkeluarga, ya saya harus
harus mandiri. Karena memang dari dulu itu saya suka hidup mandiri. Saya tidak suka hidup tergantung dengan orang, manja-manja. Memang dari kecil nenek, kakek, mama kasih manja, tidak pernah kasih kerja. Tapi saya rasanya tidak mau menyusahkan mama, tidak mau menyusahkan orang lain. Saya sholat, saya baca Alkitab. Terus saya pernah ini tanya di Ustadz, saya bilang, ini Ustadz, kenapa ya ini dulu waktu saya ini apa sholat, saya kan rajin sholat duha, tahajud, sholat semua, kok ini apa waktu saya mau ke suami saya itu nikah dengan suami saya sholat istihara, kenapa dipilihkan ke yang beda agama? Berarti Ustadz itu bilang iman saya itu tidak ada. Jadi saya pikir, iya betul. Saya rasa juga sholat apa kayak tidak ada petunjuk. Maksudnya tidak ada kekuatan. Padahal saya tidak ada tempat mengadu, curhat apa. Kalau saya punya pegangan, kekuatan, pada saat sholat itu seharusnya saya plong, saya lega, saya tidak ada pikiran kacau-kacau lagi, damai sejahtera, tapi saya tidak ada merasakan itu. Saya merasakan masih ada istilahnya kasihan mama, segala macam. Jadi saya memutuskan untuk pulang. Pada saat saya memutuskan untuk pulang, pamit dengan itu Ustadz juga bilang, iya kasihan juga mama. Nah itu juga yang mendorong saya buat maju lagi, buat saya pulang di suami. Saya pamit dengan mama, mama cuma menangis, mama diam saja. Saya peluk mama punya kaki, mama tersungkur, saya tersungkur di mama punya kaki. Buat pamit, mama cuma diam saja. Mau bilang, pergi saja, tapi mama cuma satu, ingatkan, tetap pertahankan agama. Saya bilang, iya mama, siap, saya akan pertahankan agama. Saat itu saya pulang ke suami saya. Pada saat itu kita sudah hancur betul-betul. Suami saya sudah jual barang-barang semua segala, jadi tidak ada apa-apa lagi. Kita tinggal di rumahnya kakak suami saya. Di sana saya pada saat pulang ketemu mama mertua saya pakai jilbab. Mama mertua saya tidak mau mengakui saya lagi pada saat itu. Terus saya pikir saya sudah pulang ke suami. Saya bilang pulang ke suami. Pada saat itu saya belum memutuskan buat pindah agama. Tapi saya sudah melepas jilbab saya. Pada saat itu saya ketemu adik saya di pasar. Adik saya kecewa karena saya tidak pakai jilbab lagi. Jadi dia bilang ke mama saya. Jadi mama saya sudah marah lagi ke saya. Padahal saat itu saya belum ada niat buat pindah agama. Jadi pada saat saya melahirkan anak yang pertama, itu juga saya pada saat melahirkan anak pertama, itu karena harus operasi. Jadi sebelum saya melahirkan itu saya mau dengar suara mama saya, setidaknya ya saya harus kasih tahu bahwa saya sekarang mau melahirkan, kalau minta doa begitu. Tapi mama saya marah, mama saya tidak angkat telepon. Padahal pada saat melahirkan itu saya lagi sengsara-sengsaranya karena darah tinggi saya naik terus. Saya mau mempertahankan normal karena anak saya yang satu itu cacat, harus diurus. Kalau saya operasi nanti perlu beberapa hari buat urus. Jadi saya mempertahankan normal, tapi tidak bisa karena kondisi saya. Jadi saya telepon mama saya tidak mau angkat.
pada saat itu saya hati terlalu terluka, terlalu sakit. Jadi saya telepon Ustadz punya istri. Jadi Ustadz punya istri bilang iya. Saya bicara. Pada saat itu sudah saya operasi. Pada saat mau operasi juga, yang doakan saya itu anak saya. Waktu itu ada keponakan saya, satu dengan anak saya masuk ke ruang operasi, masuk ke ruangan tindakan. Terus suster bilang, coba ini sebelum masuk ruangan operasi, berdoa dulu. Itu suami saya tidak ada. Jadi anak saya yang kecil itu yang berdoa kasih saya. Jadi saya masuk ruangan operasi. Pada saat itu melahirkan anak saya yang ketiga. Pada saat anak saya sudah lahir, sudah pulang, kakaknya suami saya bilang, rumah tangga mau diarahkan kemana? Kalau mau rumah tangga tenang itu ya harus ada satu nakoda supaya keluarga bisa diarahkan. Jadi ini saya pikir juga begitu. Saya kan sudah ikut suami ya, sudah ikut saja. Jadi kita baptis, kita sidi, kita menikah Kristen. Tapi itu saya ikut-ikut saja buat ketentraman ini rumah tangga. Terus saya pikir nanti saya juga belajar supaya ada pegangan hidup. Ternyata itu juga bukan jalan keluar. Habis kami sidi, baptis segala, pada saat itu kita memutuskan untuk ngekos. Jadi kita memutuskan untuk ngekos sendiri. Jadi kita jualan kecil-kecilan buat menyambung hidup. Kadang karena sering nyusahin keluarga, tiap kali dikasih dengan keluarga, jadi kayak malu sendiri. Jadi kadang kita kalau apa-apa itu suka tahan, karena mau kasih susah keluarga sudah tidak enak lagi. Jadi kadang kebutuhan rumah sudah tidak ada lagi. Uang sisa 2.000. Jadi saya beli kasih anak saya nasi buat dia makan sarapan di sekolah. Puji Tuhan pada saat itu di tempat kami itu 2.000 itu masih dapat nasi kuning. Kalau anak saya itu yang pertama masih ASI, yang kedua itu puji Tuhan dia susunya itu kita selalu siap. Mau bagaimana caranya itu karena dia cacat, jadi kita tidak mau istilahnya kecewakan dia. Susunya itu tiap kali pasti ada. Itu karena Tuhan. Tuhan titipkan ke kita, jadi Tuhan penuhi keperluannya. Kadang anak saya itu kepengen pengen ayam, pengen apa. Tapi anak saya, puji Tuhan, dia barangkali karena waktu itu saya suka ajak-ajak ke sekolah minggu segala. Dia juga aktif di sekolah minggu. Jadi dia kayak sudah punya keimanan yang kuat. Tiap kali kalau dia mau apa, dia berlutut, dia berdoa, Tuhan, kita pengen Tuhan, Cici pengen ini. Tahu-tahu nanti ada orang antar atau sepatu saya sudah rusak. Tahu-tahu ada antar segala. Karena saya pikir Tuhannya anak saya punya Tuhan baik sekali ya. Tuhan kami baik sekali ya. Tapi saya belum merasa. Maksudnya belum punya keyakinan itu. Anak saya sudah punya.
Dan saat itu, seiring berjalan waktu, mama saya sudah tahu bahwa saya sudah CD. Saya juga orangnya suka bergaul dengan oma-oma. Jadi pada saat itu di tetangga saya situ, saya diajak oma-oma ke gereja, saya ikut, diajak di paduan suara, saya ikut, kemana saya ikut, bersama itu oma-oma yang sangat luar biasa. Tapi belum ada suatu pegangan yang kuat, belum ada iman pada saat itu. Saya cuma ikut-ikut saja. Pada saat itu mama saya sudah tahu bahwa saya suka ke gereja. Saya sudah aktif paduan suara di gereja. Jadi mama saya panggil saya ke rumahnya. Saya pergi, jadi mama saya nangis. Mama saya bilang, saya sudah terlalu kecewa, sakit hati. Kamu tidak sayang mama. Pulang sudah kembali, bilang. Yun, kalau kamu tidak pulang, berarti kita putus hubungan. Saya tidak mau mengakui kamu lagi anak. Tapi kalau kamu pulang, saya sudah maafkan semua. Pulang sudah. Saya menangis. Terus saya bilang, Ma, saya mohon, kasih kesempatan saya kasih besar anak-anak saya. Karena saya pikir, saya tidak mau anak-anak saya ini sama seperti saya dulu. Tidak ada orang tua. Kadang nginap di rumah teman juga. Omnya teman saya itu juga ada niat mau melakukan pelecehan seksual. Kadang ikut om saya juga, saudaranya dari istrinya juga melakukan pelecehan seksual. Jadi di mana-mana itu saya tidak tahu itu saya salah apa sampai orang kalau lihat saya sampai suka ada niat begitu. Jadi saya tidak mau kalau anak-anak saya nanti juga begitu. Jadi sama adik saya sendiri aja saya takut. Saya punya 3 adik dari bapak tiri, 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi sama adik laki-laki saya aja saya tidak percaya. Jadi saya pikir nanti kalau saya pulang ke mama, nanti kalau saya tidak mungkin selamanya dengan anak-anak. Pada saat saya kerja atau saya kemana, nanti dia dengan adik saya. Jadi itu pikiran kotor saya itu ada terus di ini. Jadi nanti saya tidak mungkin lagi mau nikah, nanti anak saya begini. Jadi sudah kacau semua. Jadi saya minta mohon dengan mama. Mama, saya besarkan dulu anak ya, Ma. Anak sudah besar, sudah mandiri semua. Nanti saya pulang lagi ke mama. Terus mama saya tidak mau. Mama saya mau suruh saya ambil keputusan pada saat itu. Jadi mama saya bilang, kamu pulang dulu. Nanti kalau sudah pulang, keputusan ada di tangan kamu. Kalau kamu tidak kembali ke mama, ke muslim lagi, berarti sudah putus hubungan. Saya tidak anggap kamu anak lagi. Terus saya bilang ke mama. Mama bilang, kamu tidak sayang mama, Yun. Saya bilang ke mama, saya itu terlalu menyayangi mama. Apapun saya lakukan buat mama. Semua kerja keras, apa segala macam selama ini juga saya lakukan itu buat mama. Bukan buat diri saya. Kalau buat diri saya tidak. Semenjak kejadian bapak tiri saya itu saya rasa
Saya sudah tidak layak lagi. Jadi apa-apa itu saya berjuang itu buat mama. Saya bilang, bisa bertahan sampai sekarang, bertahan hidup juga karena mama. Kalau tidak karena mama, dari dulu saya sudah meninggal. Karena saya sudah tidak tahan dengan kehidupan masa lalu. Terus dengan kehidupan ya saya jalani dengan suami saya juga, saya tidak tahan kalau bukan karena mama. Karena mama, saya masih ada mama ya. Makanya saya kuat. Saya bilang, tunggu saya sampai anak saya sudah besar. Saya bilang, saya sudah berkorban dari kecil, Mak. Saya bilang, Bapak bikin saya begini-begini, saya diam-diam saja. Tidak kasih tahu mama. Mama saya bilang, kamu yang bodoh. Kamu yang tidak kasih tahu. Pada saat itu hati saya terluka. Tapi saya pulang pada saat itu saya sudah pikiran sudah kacau sekali. Memang kita jalani hidup pada saat anak kita sakit itu, pada saat kita bangkrut itu tiap hari berkelahi. Tapi untungnya kita berkelahi bukan tipe-tipe orang yang berkelahi dahsyat, suka pukul, main tangan, atau kasih pecah barang, atau teriak-teriak. Kita tidak tipe begitu. Paling ya suami saya ngomong bikin luka saya. Saya juga ngomong bikin luka suami. Kadang karena sudah terlalu banyak tekanan, saya sering dari dulu-dulu kalau berkelahi dengan suami, saya tidak tahu mau melampiaskan ke siapa, karena saya tidak bisa marah yang berlebih-lebihan. Jadi saya sakitin diri saya sendiri. Saya pukul badan saya sampai biru-biru karena saya bentur kepala saya di tembok. Karena saya mau ambil pisau, ambil apa, mau bunuh diri. Tapi anak-anak saya yang pegang sama suami saya. Kadang kasihan anak saya yang kecil-kecil itu menangis. Saya kalau lagi stres itu sama kayak orang gila. Tiap kali stres, tiap kali kalau ada masalah itu tidak bisa cerna lagi. Otak saya ibarat bisul yang menanah. Jadi kalau kena sedikit sudah terbongkar semua. Jadi pada saat itu masalah sedikit aja karena sudah besar. Jadi saya tanya suami saya bilang, Pak, mama suruh pulang kembali di Mawang. Suami saya juga mau gimana lagi, karena ya hidup sudah terlalu susah. Sampai kita sempat berpikir anak kita yang cacat itu kita mau taruh di panti asuhan. Karena supaya saya bisa kerja, bantu suami. Memang saya bisa kerja waktu itu, suami saya ojek online, saya jualan ini Salome kalau di sini, kalau di Jakarta Jawa bilang cilok. Saya kerja bantu suami, tapi kan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kami. Jadi kami merasa kekurangan terus. Merasa kami banyak utang terus, nanti kami utang ke koperasi, utang kemana, buat bertahan hidup, buat kasih modal, buat cari modal, buat bertahan, buat berjuang, begitu. Jadi kita pikir, sudah, supaya saya bisa cari kerja lain, anak kita ini kita titipin di panti asuhan. Pada saat itu saya pamit dengan mama saya bilang, titipin aja supaya kamu juga bisa kerja. Tapi kita pikir kembali, kalau titipin di panti asuhan, kasihan tumbuh kembangnya nanti bagaimana, karena dia bukan anak normal, dia anak yang cacat. Jadi
makan apa segala. Memang pertumbuhannya kalau secara fisik itu normal, tapi jalan apa segala itu dia belum bisa berbicara. Dulu juga belum bisa ngesot, kalau sekarang ya puji Tuhan sudah bisa ngesot. Jadi kalau dulu tuh dia cuman di pangku, urus dia itu di pangku, menyanyi. Jadi saya pikir apa salahnya, saya pikir nanti orang mana yang sanggup urus dia kalau dia begini. Cuman saya aja yang sanggup urus dia. Jadi kita tidak jadi kasih masuk di panti asuhan. Jadi pada saat saya pamit dengan suami lepas saya. Suami bilang, pergi, pulang aja ke mama. Saya sakit hati lagi dengan suami saya. Ini tidak punya perjuang buat kami. Saya rasa saya sendiri saja yang berjuang buat kehidupan rumah tangga. Cuma saat itu saya tanya anak saya, karena anak saya itu walaupun kecil kasihan, karena dia barangkali sudah belum umur dia sudah dewasa karena kehidupan kami yang sangat memberat. Jadi saya tanya dia, nah nenek suruh kita kembali lagi ke nenek. Kalau kembali lagi ke nenek, berarti kita tidak akan selamanya lagi dengan papa. Jadi anak saya yang namanya anak kecil pasti suka yang senang-senang. Kalau di rumah nenek semua nenek sediakan. Mau sekolah juga aman-aman. Tidak perlu ibu guru tagih-tagih uang sekolah. Jadi dia maunya ke nenek saja. Saya merenung. Saya pikir kembali. Saya merenung di dapur, pikir kembali. Pada saat itu saya sebenarnya pada saat itu tuh sudah merasakan kayak ada angin begitu. Terus saya berpikir kayak ada pikiran, coba besok saya ke gereja. Tapi sebelum saya merenung itu, sebelum saya ada pikiran ke gereja itu, saya sudah tekad bulat-bulat. Saya sudah mau mengakhiri hidup. Saya tidak kuat lagi. Karena ini suatu pilihan yang berat. Saya rasa saya tidak kuat lagi. Hari itu saya nekat betul-betul. Saya pikir saya tidak akan kasih tahu suami. Biasa kan kalau berkelahi apa-apa, pada malam itu juga sempat begitu, mau bunuh diri, mau pukul-pukul, tapi kan dicegah suami dengan anak-anak. Jadi kali ini saya harus bermain pelan. Jadi saya tidak kasih tahu suami bahwa saya mau bunuh diri, karena saya sudah tekad, sudah bulat. Jadi suami saya tidak tahu bahwa saya itu mau bunuh diri. Dia tahunya bahwa saya akan kembali lagi ke mama. Saya udah bukan WA, Messenger waktu itu ke adik saya. Saya bilang kalau terjadi apa-apa dengan Ayu, jangan rebut-rebut lagi ini anak-anak. Biar anak-anak di panti asuhan saja. Saya tidak pikir panjang lagi. Yang saya rasakan pada saat itu, saya sudah tidak tahan. Saya mau mengadu ke siapa?
kalau saya sudah punya keyakinan yang kuat itu hari di Muslim, pasti saya sudah sholat, saya sudah tenang, saya tidak ada pikiran mau bunuh diri lagi. Atau di Kristen juga begitu. Saya merenung sampai menangis histeris. Saya tidak tahu mau berbuat apa. Tapi ada angin segar. Terus di pikiran saya harus ke gereja satu kali. Kalau sudah ke gereja satu kali ini, saya tidak punya keyakinan yang kuat juga. Sudah saya akan akhiri hidup saya. Karena kalau tidak punya pegangan itu, saya terlalu rasa. Mau bicara dengan siapa? Mau bicara dengan saudara? Mau bicara dengan suami? Mau bicara dengan mama? Tidak ada tempat bicara, tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat bikin kuat. Jadi saya pergi ke gereja. Waktu itu saya pergi ke gerejanya Pak Mel Ato. Karena saya tidak ke gereja yang saya biasa gereja, karena dekat dengan rumah mama saya. Saya takut melukai hati mama saya. Jadi saya ke gereja Pak Mel Ato. Pada saat itu, pikiran saya sudah hancur. Sepanjang ibadah itu saya cuma menangis. Pikiran terlalu kacau. Tidak tahu mau apa lagi. Sudah bingung. Sudahlah, mau mati saja. Hidup tidak guna lagi. Hidup selama ini mau kasih senang mama, ternyata kasih sakit hati mama. Terus hidup mau kasih senang anak-anak bukannya senang, malah menderita karena mamanya tidak bisa bikin apa-apa buat kasih bahagia mereka. Jadi pada saat di gereja, pamil aku pada saat itu lagi di Amerika, ada undang satu pendeta yang murtadin juga. Dia berkhotbah. Pada saat saya dengar khotbahnya itu, saya rasa ada ketenangan. Selama ini saya tidak pernah merasakan itu rasanya. Seperti Tuhan peluk saya. Seperti Tuhan berbicara dengan saya. Kamu tidak sendiri. Saya di sana mendengar kesaksian pendeta itu. Di situ Tuhan ada di hidup saya. Saya merasakan sekali. Bagi yang pernah merasakan, itu sudah tahu rasanya. Bagaimana Tuhan pulihkan hati kita. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bagaimana Tuhan peluk kita. Saya rasa damai. Dari kecil saya tidak pernah merasakan itu kedamaian. Mau tidur saja tidak pernah damai. Pada saat itu saya merasakan itu kedamaian. Saya pulang, saya sudah berubah. Saya tidak ada rasa kayak mau bunuh diri lagi. Saya sudah lanjut kehidupan saya. Puji Tuhan. Selama ini saya takut sekali meninggalkan anak saya. Ini pada saat Tuhan Yesus sudah pegang saya, Tuhan Yesus sudah ajak saya, Tuhan Yesus sudah selamatkan saya.
Saya punya keberanian buat bertindak, buat bikin apa-apa. Kalau dulu mau ke warung aja saya takut ninggalin anak saya. Tapi pada saat Tuhan Yesus pulihkan, rasa ketakutan itu tidak ada lagi. Anak saya sakit aja, saya ke gereja. Tapi puji Tuhan, anak saya sembuh. Kan biasa anak saya itu suka sakit panas-panasan. Jadi kalau dia panas itu, saya tidak kemana-mana. Saya cuma pangku dia saja. Karena kalau saya kasih tinggal dia, pasti dia kejar. Jadi kalau dia lagi panas, cuma saya yang bisa pegang dia. Kalau bapaknya pegang, pasti dia kejar. Tapi pada saat saya sudah dipulihkan di gereja waktu itu, saya punya keberanian, saya punya semangat hidup lagi, saya sudah punya tujuan. Jadi saya bilang suami saya larang saya ke gereja karena anak ada sakit. Saya bilang, saya merasakan, saya sangat yakin bahwa Tuhan akan pulihkan. Jadi puji Tuhan, Bapak. Iya, puji Tuhan, Ibu. Sampai sekarang, puji Tuhan, anak saya tidak pernah sakit-sakitan lagi, Bapak. Luar biasa Tuhan Yesus. Kalau dulu juga panas tinggi. Kejam. Iya. Iya, luar biasa ya Tuhan Yesus menjamah Yuni Cahyani. Iya, Ibu Yuni Sri Mulyani. Sorry. Puji Tuhan ya teman-teman, kita sudah dengar bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang hadir di saat seseorang yang depresi, bahkan sudah puncaknya ingin mengakhiri kehidupannya. Ya, hanya Tuhan Yesus yang peduli dengan manusia. Hanya Tuhan Yesus yang sayang dengan manusia. Sekalipun pada waktu itu Yuni Sri Mulyani masih beragama lama, Tuhan Yesus tidak pernah memandang agama, tidak pernah memandang latar belakang apapun. Karena kasih Tuhan itu dicurahkan sama buat semua manusia. Apa yang terjadi, Tuhan Yesus datang menyelamatkannya. Nah, kita sudah mendengar tadi mungkin Ibu Yuni dari hampir sepanjang kesaksian dengan air mata terus mengalir karena memang latar belakang kehidupan yang sangat berat karena mengalami kesusahan, mengalami pelecehan seksual yang cukup bertubi-tubi terjadi di dalam kehidupannya, dan pada waktu itu Yuni Sri Mulyani masih usia sangat belia, sangat kecil. Itulah yang membuat Ibu Yuni ini mengalami tekanan mental yang cukup berat. Tapi puji Tuhan ya, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang sudah mengubahkan, sudah membuat satu mujizat yang luar biasa, sehingga tadi juga Ibu Yuni sudah menyatakan bahwa dia sudah melupakan semua orang-orang yang jahat yang melakukan hal-hal seperti itu. Tapi oleh karena kesaksian hal itu, Ibu Yuni kembali menceritakan supaya menjadi jelas kenapa sampai beliau mempercayai Tuhan Yesus, ya, karena hanya Tuhan Yesus yang mau menolong, hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Dan pada saat Ibu Yuni datang ke gereja, di situ kuasa Tuhan dinyatakan, dan pada saat itu juga bebannya dilepaskan. Dan apa yang terjadi? Inilah sekarang Ibu Yuni Sri Mulyani yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bu, sebelum kita masuk di dalam ruang diskusi, saya mau tanya sedikit ini. Kira-kira Ibu kalau ada yang ajak kembali untuk meninggalkan Tuhan Yesus, Ibu mau nggak, Bu? Tidak, kemarin minta maaf ya Bapak. Ini sebelum Bapak kan nih di WA Ibu Caroline itu ya, ini saya bilang saya lagi berbeban berat, maksudnya masalah lagi bertubi-tubi. Itu mama saya telepon bilang mama lagi sakit, jadi kamu ini wak saya telepon bilang mama saya lagi sakit karena pikir saya suruh saya pulang. Terus mama saya WA saya, mama saya bilang kamu
pura-pura sayang mama, pura-pura baik dengan mama. Jadi, saya bilang, sudah Yuni pulang, sudah. Saya bilang tidak, saya sudah mantap di sini, saya sudah punya pegangan kuat. Kalau mama mau apapun saya lakukan, mau minta apapun saya lakukan, selama saya bisa. Tapi kalau buat saya pulang lagi, saya tidak akan mau, karena saya tidak pernah merasakan itu. Ya, tidak pernah merasakan damai sukacita dari Tuhan ya. Iya. Ya. Kalau menderita saya sudah biasa, itu sudah kuat dengan penderitaan. Tapi yang bikin kuat, bikin damai, saya tidak pernah rasakan. Ada sosok yang bisa menguatkan. Walaupun saya tidak bercerita, dulunya kan saya tidak kenal siapa-siapa, Pak. Saya di rumah saja. Tidak kenal pendeta siapa, tidak kenal siapa-siapa, tidak ada tempat sharing apa segala macam. Tapi Tuhan luar biasa. Kalau misalnya ini Bu Yuni, misalnya ada ancaman dari pihak-pihak lain untuk disuruh balik ke agama semula, apakah Ibu masih bersedia? Ancaman apapun itu, mau bunuh saya, bunuh saja, saya siap. Karena saya yakin Tuhan akan pelihara anak-anak saya. Amin, amin, amin. Luar biasa ya. Inilah sebuah kekuatan kalau orang sudah berjumpa dengan Tuhan, karena kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun, dan kuasa Tuhan melampaui akal apapun ya. Jadi begitu kuatnya, begitu yakinnya seseorang apabila telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu bukan istilahnya bukan Ibu Yuni masuk Kristen. Itu bukan karena pendeta yang mengajak, tapi karena kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa ya. Itulah yang menjadi begitu berbedanya, karena kita berjumpa dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang nyata, Tuhan yang baik, Tuhan yang mau menolong sekalipun kita dari latar belakang apapun. Oke, terima kasih buat semuanya. Kami sangat menghargai setiap yang ada di dalam link ini. Kami berdoa, kami sangat mengasihi kalian semua. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus dengan kebaikan yang luar biasa terus memberi kemurahan di dalam hidup kita semua. Dan juga terima kasih buat Ibu Sri Mulyani yang sudah berbagi kehidupan dengan kami. Ada begitu banyak orang yang diberkati, dikuatkan dengan apa yang Ibu sampaikan pada malam hari ini. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya yang ingin mendukung Ibu Sri Mulyani, silakan di layar deskripsi kami sudah cantumkan ya nomor rekening beliau. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.